Para pencuri ikan berhasil dibekuk tanpa perlawanan. Kapal pengawal perikanan Hiu 03 memergoki 2 kapal asal Vietnam yang sedang mencuri ikan di perairan Natuna Utara. Petugas langsung mengejar 2 kapal Vietnam yang menggunakan alat tangkap trawl. Kapal pertama diawaki nahkoda oleh Lam Van Tung dan 17 awak kapal. Sementara kapal kedua dinahkodai oleh Lam Van Toan dan 5 awak. Periksa baik-baik dulu. Periksa di dalam dulu, di dalam periksa. Jangan sampai ada sisa orang. Para pencuri ikan asal Vietnam langsung ditangkap dan dipindahkan ke kapal petugas untuk diproses hukum lebih lanjut. Mereka berhasil dibekuk petugas tanpa perlawanan. Biasanya kapal-kapal pencuri ikan selalu melawan saat dikejar petugas pengawal perikanan. Di bawah Edi Prabowo, Kementerian Kelautan Perikanan telah menangkap sebanyak 54 kapal ikan asing dari Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan. Ada sisa ABK Vietnamnya, Dok. Masa kita mau kasih tinggal ini, mau ambil yang satu lagi. Soalnya kita mau tinggalin kamu 2 sini. Saya mau ambil yang satu. PDI Perjuangan menerapkan disiplin ketat bagi peserta sekolah politik termasuk bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki semangat pantang menyerah. PDI Perjuangan menerapkan disiplin yang ketat dalam sekolah partai yang diikuti bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi pada awal Desember mendatang. Tak terkecuali dengan bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga sebagai anak sulung Presiden Joko Widodo. Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan tak segan untuk memberikan hukuman jika kadernya tidak disiplin. Sebab menurut Hasto, tradisi ini sudah diterapkan sejak dulu untuk menciptakan jiwa kepemimpinan yang kuat bagi semua bakal calon kepala daerah. Meskipun dilaksanakan secara daring, tetapi kedisiplinan itu tetap bersifat mutlak. Sehingga kami laporkan pada Ibu Ketua Umum bahwa tadi kita sudah cek dan semua sudah menyatakan siap serta siap juga untuk menerima sanksi disiplin organisasi apabila tidak mengikuti sekolah partai ini dengan sebaik-baiknya. Jadi semua sudah menyatakan siap karena ini telah tradisi kita di dalam membangun organisasi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi ujian dan tantangan pandemi COVID-19. Saya meminta kepada seluruh calon yang diusung oleh PDI Perjuangan agar terus kobarkan semangat berdedikasi bagi bangsa dan negara, berdedikasi tanpa kenal akhir. Waktu kemarin, waktu saya memberikan rekomendasi, saya akan bertanya, apa maksud kalian maju untuk menjadi pemimpin di daerah? Kalau hanya untuk harta, kalau hanya untuk jabatan, kekuasaan, saya sangat yakin bahwa Anda tidak akan mungkin menjadi 2 kali. Sekolah partai ini diikuti oleh 129 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung PDI Perjuangan. Di antaranya Gibran Rakabuming Raka, calon Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono, hingga calon Bupati Bovendigul Martinus Wage. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Bajo menggelar syukuran setelah dinyatakan lolos tahap verifikasi faktual KPU untuk Pilkada Surakarta. Bersama sejumlah pendukungnya, tumpengan digelar secara sederhana. Pasangan Bagio Wahono dan FX Suparjo yang menempuh jalur independen untuk Pilkada Surakarta 2020 menggelar syukuran dengan tumpeng di Posko Bajo, Solo, Jawa Tengah. Syukuran digelar setelah pasangan Bajo dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Bersama sejumlah pendukungnya, pasangan jalur perseorangan yang diusung Ormas Tikus Piti Hanoto Baris ini berdoa dan makan tumpeng bersama secara sederhana. Rasa syukur kepada Tuhan kita, ini kita merasa sama berjalan bisa lolos gitu. Kita jadi calon tetap wali kota. Ucapan rasa syukur.
Sebelum ini konsolidasi. Artinya kita rapatkan barisan, kita butuh dapurnya 38, kita kembangkan sekasur dapur sesumur. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyatakan pasangan Bagio Wahono, FX Suparjo atau Bajo, lolos verifikasi faktual syarat dukungan Jumat kemarin, sehingga berhak mendaftar sebagai pasangan calon untuk bertarung di Pilwalkot Surakarta. Rencananya pasangan ini akan mendaftar ke KPUD antara tanggal 4 hingga tanggal 6 September mendatang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan lolosnya pasangan Bajo dari jalur perseorangan, maka kecil kemungkinan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang didukung mayoritas partai politik akan menghadapi kota kosong di Pilkada Surakarta pada Desember mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara dukungan terhadap Ahyar Nasution selaku PLT Wali Kota Medan terus mengalir. Ratusan elemen pemuda yang tergabung dalam Pemuda Pancasila 1959 mengatakan sikap mendukung Ahyar di Pilwalkot Medan karena dinilai telah berpengalaman. Kita siap untuk mendukung Pak Ahyar Nasution untuk menjadi Wali Kota Medan periode 2020-2025. Ratusan elemen Pemuda Pancasila 1959 Kota Medan Jumat kemarin menyatakan sikap untuk mendukung Ahyar Nasution selaku petahana pada kontestasi Pilwalkot Medan 2020. Pernyataan sikap mereka disampaikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila 1959 Amarta Buana, diikuti seluruh pimpinan anak Cabang Pemuda Pancasila 1959 di 21 kecamatan Kota Medan, di Tanjung Anom, Kecamatan Medan Tuntungan. Mereka mendukung Ahyar Nasution pada kontestasi Pilkada Medan 2020 karena sosok Ahyar Nasution yang berpengalaman dan pekerja keras, layak kembali memimpin Kota Medan 5 tahun ke depan. Pemuda Pancasila 1959 mendukung sepenuhnya suara kami untuk Bapak Ahyar Nasution karena kami melihat kinerjanya. Kinerjanya itu bagus. Dia mau turun ke lapangan, baik itu ke kelurahan, ke lingkungan, kecamatan, dan dia juga udah teruji. Dan dia orang yang paham dengan birokrasi. Usai menyatakan sikap mendukung Ahyar Nasution, Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila menyerahkan mandat ke masing-masing kecamatan untuk memenangkan Ahyar Nasution yang akan diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat di Pilwalkot Medan 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Dukungan untuk bakal calon wali kota Medan Bobi Nasution kembali bertambah. DPD Golkar Kota Medan memberikan rekomendasi kepada pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan 2020. Ini sangat berterima kasih karena dari awal bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan Bobi Nasution dan Aulia Rahman resmi mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk Pilwalkot Medan. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto 18 Agustus lalu. Menantu Presiden Joko Widodo ini bertekad akan membuat kemajuan bagi Kota Medan sesuai dengan harapan Partai Golkar. Sekarang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan Bang Aulia Rahman sebagai eksekutor untuk perubahan dari Kota Medan. Banyak pesan, banyak yang disampaikan, apa-apa saja yang perlu dilakukan di Kota Medan, terutama untuk persoalan di UMKM ataupun di birokrasi di Kota Medan akan menjadi perhatian khusus bagi kami. Sementara untuk memenangkan Bobi Nasution, Aulia Rahman, DPP Golkar Medan akan melakukan konsolidasi ke seluruh kecamatan. Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, Saflubis optimis pasangan muda Bobi Nasution Aulia Rahman akan membawa perubahan bagi Kota Medan ke depan untuk menjadi lebih baik karena Kota Medan membutuhkan tokoh muda yang dapat membawa perubahan. Rekomendasi terhadap saudara Bobi dan Aulia. Tapi intinya kita sudah mencahkan kepada kawan-kawan, saya sudah memanggil ke kecamatan-kecamatan supaya semua bekerja keras untuk memenangkan Bobi dan Aulia untuk perubahan Kota Medan. Yang mampu merubah Kota Medan ini saya tengok tokoh muda.
Meski hanya memiliki 4 perwakilan kursi di DPRD Kota Medan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan yakin dapat menyumbangkan 100.000 suara untuk Bobi Aulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Polisi periksa mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk kasus Joko Chandra karena pernah menjadi penyidik dan jaksa pada kasus korupsi Joko Chandra. Sementara Komisi Kejaksaan menyayangkan Kejaksaan Agung yang belum mencopot gelar Jaksa Pinangki Sirna Malasari meski sudah menjadi tersangka. Polisi terus mendalami kasus hukum yang menjerat Joko Chandra. Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar untuk penjelasan kasus yang merugikan negara hingga 904 miliar rupiah. Antasari Azhar dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan jaksa penuntut umum dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali pada tahun 1999 lalu. Penyidik Bareskrim Polri menanyakan 10 pertanyaan kepada Antasari Azhar. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK untuk periode 2007 hingga 2009, Antasari Azhar pernah menjadi jaksa di Kejaksaan Agung pada tahun 1999 hingga 2000, lalu menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2000 hingga 2007. Sementara itu, Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI menyatakan tidak akan memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang tersandung kasus suap narapidana Joko Chandra. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, menyatakan bahwa PJI yang akan memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki bukan Kejaksaan Agung. Sesuai dengan anggaran dasar Persatuan Jaksa Indonesia, maka kepada anggotanya diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau penasihat hukum dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara. Penolakan PJI memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki untuk memberi peringatan bagi anggota jaksa lain agar tidak melanggar aturan dalam melaksanakan tugasnya. Sementara Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita Simanjuntak mengkritik Kejaksaan Agung yang hingga saat ini belum juga mencopot Pinangki Sirna Malasari dari gelar jaksa. Padahal dari temuan awal sudah ada dugaan pelanggaran pidana berupa dugaan penerimaan suap. Temuan pemeriksaan itu kan jelas bahwa ada indikasi dugaan pelanggaran pidana. Ini terbukti kemudian ya oknum jaksa P ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Itu artinya kalau temuan pengawasan ada dugaan pelanggaran pidana, ya seyogianya tingkat hukuman disiplinnya misalnya bisa berupa pencopotan jabatan jaksa. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta polisi menelusuri semua pihak yang diduga membantu buronan Joko Chandra leluasa keluar masuk Indonesia. Hingga saat ini, kepolisian sudah menetapkan 4 tersangka, 2 Jenderal Mabes Polri, 1 pengusaha, 1 lagi kuasa hukum Joko Chandra. Sementara di Kejaksaan Agung, baru Jaksa Pinangki jadi tersangka. Ya, dalam kasus Joko Chandra ini penting bagi kepolisian untuk menggali apakah ada oknum-oknum lain yang terlibat dalam membantu pelarian dari buronan kelas kakap tersebut. Jika ada dan di luar dari 3 perwira tinggi Polri serta pengacara dan juga saat ini kita ketahui ada oknum kejaksaan juga, maka sudah menjadi kewajiban bagi kepolisian untuk menetapkan tersangka pihak-pihak tersebut dengan sangkaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana membantu pelarian buronan. Sepanjang Juni lalu, Joko Chandra masuk Indonesia diduga melewati pos perbatasan Indonesia-Malaysia di perkebunan sawit PT Ledo Lestari di Bengkayang, Kalimantan Barat.
Joko Chandra sempat singgah di kantor di dalam area perkebunan, kemudian berganti mobil dari plat nomor Malaysia ke mobil plat nomor Indonesia. Personalia perusahaan mengaku tidak mengetahui orang